bagaimana kita mengetahui sebenarnya kita saat ini ada di posisi keuangan yang mana. Jangan sampai nih ternyata Anda sendiri nggak sadar sebenarnya Anda lagi ada di tahap yang mana. Saya akan membahas terlebih dahulu ada 3 tahapan level keuangan yang perlu Anda ketahui. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya di channel Iwan Kendrianto. Nah, sebenarnya di sini saya ingin berbagi tentang bagaimana tips agar Anda bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi dibandingkan penghasilan Anda saat ini. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke video segmen tersebut, di video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu untuk bagaimana kita mengetahui sebenarnya kita saat ini ada di posisi keuangan yang mana. Jangan sampai nih ternyata Anda sendiri nggak sadar sebenarnya Anda lagi ada di tahap yang mana. Dan akhirnya karena Anda ingin ikut-ikutan ataupun terinspirasi dengan idola Anda, akhirnya Anda mengabaikan tahapan-tahapan dalam level keuangan berikutnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu ada 3 tahapan level keuangan yang perlu Anda ketahui sebelum Anda bisa naik ke level berikutnya. Tahapan yang pertama adalah yaitu dapur ngebul. Nah, di sini sebenarnya kalau Anda nih masih berpikir apakah besok saya mau makan apa atau nanti besok saya harus gimana nih supaya bisa makan, maka saran saya abaikan yang namanya investasi maupun menyisihkan uang untuk membuka sebuah bisnis. Kenapa? Karena urusan dapur aja Anda belum beres, gimana Anda mau naik ke level berikutnya. Nah, jadi kalau Anda masih ada di fase yang ini nih, ya udah fokus dulu aja di fase ini gimana caranya Anda bisa bekerja ataupun mungkin membuka sebuah usaha kecil-kecilan yang kita sebut mungkin berdagang ya, belum berbisnis, sehingga Anda bisa punya uang untuk menghidupi Anda dan keluarga Anda terlebih dahulu. Karena di tahapan ini juga kita tahu bahwa kalau kita nggak kerja nih, kita kagak punya uang, kita nggak bisa makan Bapak Ibu. Nah, jadi buat Anda yang masih ada di tahap ini, saran saya berfokus terlebih dahulu untuk meningkatkan penghasilan Anda supaya Anda bisa masuk ke tahap yang kedua. Fase yang kedua adalah fase Anda mulai memasak dan meracik masakan Anda sendiri. Nah, di fase ini nih biasanya kamu udah mulai menyadari nih bahwa kalau kerja doang nih nggak bisa nih. Karena kalau kita nggak kerja, kita nggak makan. Nah, di fase ini biasanya nih uang-uang yang sudah Anda dapatkan, Anda mungkin sudah mulai masuk ke bisnis kecil-kecilan atau mungkin Anda sudah mencari pekerjaan sampingan sehingga Anda bisa menghasilkan uang yang lebih banyak dibandingkan penghasilan sebelumnya. Akhirnya juga di tahapan ini Anda mulai belajar tuh yang namanya bikin usaha kecil-kecilan, bisnis sampingan. Mungkin yang paling termudah adalah menjadi reseller ataupun affiliate dari bisnis online shop ya. Biasanya ini paling banyak nih diminati menjadi sebuah reseller ataupun affiliate dari suatu produk yang dipasarkan di marketplace ya. Misalkan Anda jualan di TikTok Shop, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Nah, nanti uang-uang yang ada ini, nah inilah yang akan Anda sisihkan untuk investasikan ya. Jadi yang pertama tadi adalah jangan lupa dapurnya dulu nih, diamanin dulu. Kalau buat makan aja masih pusing, ya kita jangan cerita deh untuk urusan investasi segala macam ya. Karena kita aja masih mikirinnya kalau nanti kita nggak kerja, ya kita nggak makan gitu. Gimana ya kita mau cerita investasi? Jadi kalau menurut saya ada beberapa hal yang di luar sana mungkin kurang cocok saat ini kondisinya untuk sobat yang menonton video ini. Nah, jadi Anda harus mengikuti stepnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke step yang ketiga. Nah, di fase ini nih, biasanya kita sudah masuk ke tahapan gimana caranya uang bisa menghasilkan uang untuk kita. Nah, atau biasa orang suka bilang, wah ini nih bisnis passive income. Nah, biasanya ada di tahapan ini ya. Dimana di tahapan ini biasanya itu orang-orang yang tadi sudah menghasilkan uang dari tahapan pertama dan tahapan kedua, dia mengumpulkan uang lalu investasi mencari sebuah bisnis ataupun peluang usaha yang bisa membuat uang bekerja untuk dia. Nah, ini ada di tahapan ketiga ini. Jadi nggak bisa nih kalau Anda masih
mikirin dapur ngebul, tiba-tiba langsung mau pindah ke fase yang uangnya itu udah bisa bekerja buat Anda. Nah, ini nggak bisa, karena ini akan sangat sulit sekali, dimana Anda ibarat kata gini, modal aja lu nggak punya, gimana lu mau masuk ke step ini gitu. Nah, ini realita yang mungkin jarang sekali dibahas di luar sana ya. Nah, jadi di fase ini Anda juga pasti kalau sudah berjalan nih investasi Anda ataupun bisnis Anda ya, yaitu tadi saya bilang Anda di situ sudah pasif dan tidak perlu terlalu aktif, dimana kalau Anda nggak kerja ya Anda tetap bisa makan. Nah, biasanya di fase ini juga Anda sudah mulai banyak waktu untuk keluarga juga nih di sini ya. Nah, jadi bukan sekedar dapurnya ngebul, tapi Anda sudah punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Karena memang tujuannya itu adalah dari awal, kalau kita tanya nih ke beberapa orang di luar sana, lu kerja buat siapa sih? Pasti jawabannya selalu buat keluarga. Nah, tapi banyak orang juga melupakan. Kadang-kadang nih, dia banyak menghabiskan waktu untuk bekerja sampai akhirnya dia terakhir nggak pernah punya waktu buat keluarga. Nah, saya rasa sobat yang nonton video ini pasti juga pernah mengalami momentum-momentum tersebut, karena saya pribadi juga pernah mengalami di fase-fase tersebut. Setelah Anda menonton video ini dan Anda sudah mengetahui ketiga fase ataupun tahapan dari level keuangan Anda, kira-kira Anda saat ini ada di fase yang mana? Langsung aja chat di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini jika Anda merasa bermanfaat, sehingga Anda bisa lebih melek finansial dan tentunya bisa bebas finansial. Saya Iwan Kendrianto, sampai jumpa di video berikutnya. See you. Invest your money, not your time. Your business cost. Your business cost. Invest your money, not your time.